Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Mungkin kita semua pernah mengalami sakit, baik sakitnya hanya ringan atau bahkan ada yang sakit berat. Dari setiap kita pun berbeda-beda dalam menyikapi penyakit yang dideritanya. Namun bagi seorang muslim yang taat kepada Allah, sakit bukanlah masalah yang banyak menyita pikirannya, karena dia yakin bahwa sakit yang dideritanya akan selalu berakhir dengan kebaikan, sembuh disertai dengan ampunan Allah atau meninggal dengan husnul khotimah. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna, dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Selain itu, kita juga harus yakin bahwa semua penyakit datang dari Allah dan pasti ada obatnya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5354. Lalu apa hikmah dari musibah sakit kepada manusia, dan bagaimana kita menyikapinya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Bagi seorang muslim, sakit yang dideritanya sebenarnya merupakan kenikmatan yang memiliki hikmah dan akan membawa banyak kebaikan kepadanya, jika disikapi dengan bijak. Berikut di antara hikmah musibah sakit yang Allah turunkan untuk manusia yaitu: 1. Ikhlas mengharap ridho Allah. Sebagai orang yang beriman seharusnya yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Di antara sikap yang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba yang sedang mengalami sakit adalah sikap ikhlas mengharap ridho Allah. Dengan sikap ikhlas mengharap ridho Allah atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridhoan kepada hambanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2396. 2. Sakit menjadi sebab terhapusnya dosa dan diangkat derajatnya. Di balik musibah sakit yang kita alami, terdapat kabar gembira yaitu, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dalam hadis disampaikan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu As-Saib atau Ummul Musaib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia, sebagaimana kikir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi." Hadis riwayat Muslim nomor 2575. Dijelaskan juga dalam hadis lainnya dari Abu Said dan Abu Hurairah, mereka mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni." Hadis riwayat Muslim nomor 2573. Selain itu juga, musibah yang menimpa kita seperti sakit akan dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5640 dan Muslim nomor 2572. 3. Sakit menjadi sebab pahala ibadah sama seperti orang sehat. Islam memudahkan umatnya dalam beribadah, walaupun dalam keadaan sakit dengan beberapa keringanan yang sesuai syariat Islam. Memang terkadang ketika sakit menimpa diri kita, justru dapat mengganggu kita dalam menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya. Namun apabila ketika sakit, kita tetap menjalankan kewajiban kita terhadap perintah Allah, maka pahalanya tetaplah sama seperti orang sehat yang beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. 4. Merupakan kecintaan Allah kepada hambanya dan pahala tanpa batas jika mampu bersabar. Sebagai mukmin, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena kita yakin bahwa Allah amat mencintai orang-orang yang diuji dapat melaluinya dengan sabar, sehingga akan diberikan pahala yang tanpa batas dari buah sabar tersebut. Sebagaimana firman-Nya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Allah juga berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sabar terhadap sakit bukan berarti tidak berobat dari sakit. Namun bersabar dari sakit adalah tidak berkeluh kesah kepada manusia terhadap sakit yang diderita dan tidak berburuk sangka kepada Allah, dengan tetap berupaya untuk mencari kesembuhan terhadap penyakitnya. 5. Mengingatkan kita agar kembali ke jalan Allah. Saat sakit, bisa jadi akibat dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga Allah mengingatkan kita agar kembali ke jalannya dengan memohon ampunannya dan bertaubat. Allah berfirman, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 168. Selain itu ketika menderita sakit, dan kita dalam keadaan tidak mempunyai amal kebaikan di sisi Allah, maka Allah mengingatkan sebagian kesalahan kita di masa lalu, kemudian keluarlah air mata kita bermunajat karena takut kepada Allah, sehingga tatkala Allah membangkitkannya dalam keadaan suci, atau ketika Allah mengambilnya, mewafatkannya, maka Dia mengambilnya dalam keadaan suci. 6. Agar mengingatkan kita untuk bersyukur di kala sehat. Terkadang di kala sehat, kita sering lupa mensyukuri nikmat sehat tersebut, sehingga ketika sakit, barulah kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat itu. Dari Mu'az bin Abdullah bin Hubayb, dari bapaknya, dari pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2141. Sehat sungguh nikmat yang luar biasa, sedangkan orang yang sakit akan menghalanginya dari ibadah, walaupun ia memiliki harta yang melimpah. Rajin bersyukurlah pada Allah tatkala diberi kesehatan dengan gemar lakukan ketaatan dan ibadah yang wajib, maka niscaya Allah akan beri kenikmatan yang lainnya. Syukurilah nikmat sehat sebelum datang sakit. Sebagaimana diriwayatkan dari Suhaib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena seluruh urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dikaruniai kesenangan ia bersyukur, dan hal itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, dan hal itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor 2999. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit.
Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Demikianlah hikmah arti musibah sakit yang mungkin kita pernah alami, agar kita dapat menyikapi layaknya sebagai orang yang beriman, yang sabar dan ridho karena Allah. Segala sesuatu di balik musibah sakit tersebut, pasti ada maknanya dan pelajaran berarti untuk kebaikan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk senantiasa melakukan ketaatan, menjauhi perbuatan dosa dan sia-sia. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.